warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kali ini kita bersama Kingnya AGTA. Siapa dia? Kita perkenalkan sendiri. Kenalkan, nama saya Rolvin Saputra Gula dari Agroteknologi A. Dan bersama rekan saya. Oke, saya Rizky Pratama dari Agroteknologi A juga. Nah, di sini kita akan berbincang tipis-tipis, tapi tidak setipis kesabaran. Itu dia. Oke, sebelum itu kita kenal-kenalan sedikit lah. Kan kita nggak pernah dan nggak akan tahu kalau misalnya King Ronald ini dari mana. Terus kita nggak bisa jatuh cinta juga kan. Ibaratkan kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak Masuk kata-kata gitu. Loh, kok masuk? Belum. Oh, belum. Kalau tak sayang maka tak. Tak cinta. Nah, itu dia. Oke. Sebelumnya Abang Ronald dari mana sih? Ya, saya dari rumah tadi. Enggak dari rumah Oh, juga maksudnya? Maksudnya itu dari Oke. rumahnya di mana? Oh, rumah saya ada di Pelalawan, bagian Pangkalan Kuras. Wih, berarti Pangkalan itu dikuras-kuras. Ya, bukan gitu bang, apa ya? Tapi Pangkalan Kuras sering banjir kok. Dibilangnya Pangkalan Kuras. Abang dari mana bang? Saya dari Pelalawan juga. Kita bareng-bareng. Oh iya, boleh bang ya. Saya Jadi menurut abang Pangkalan Kerinci itu nggak pernah terjadi banjir bang? nggak pernah. Dia banjir dari Pangkalan Kerinci ujung sampai Pangkalan Kuras. Itu banjir terus itu. Oke, skip bang, lanjut ke Oke, masalah. lanjutlah. Kayaknya abang nih apa banget ya? Kepo-kepo banget sama kehidupan saya. Itulah bang. Nah, saya mau bertanya nih bang sama bang. Nah, Bertanya betul. tips-tips saya bang. Apa alasan abang untuk masuk ke dalam bidang pertanian ini bang? Ya, kalau dibilang alasan sih nggak ada alasan ya. Karena itu memang udah dari hati awak sendiri. Ya kan? Karena seperti yang kita ketahui, kayak di presiden kita sekarang, Pak Prabowo, itu kan dia lebih menginvestor dan sangat memotivasi di bidang pertanian. Kenapa? Karena Indonesia ini pasti makin banyak penduduk, makin pangannya itu makin banyak dibutuhkan. Maka dari itu sektor pertanian ini sangat dibutuhkan di kalangan terutamanya ya di Indonesia. Nah, gitu Bang Rama. Iya bang ya. Oke, mungkin selanjutnya kan kita nih sama-sama kuliahan Bang. Ya bang. Kita di angkatan 2024. Nah, mungkin insya Allah 2 tahun lagi kita bakalan tamat ya kan? Amin. Nah, kalau Bang Ronald sendiri nih, plannya apa sih? Kalau boleh tahu ke depannya. Untuk planning saya bang, kedepannya setelah lulus, saya ingin bekerja di bidang perkebunan bang. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Kenapa lu? Jangan dilupa-lupakan dong. Berhubung kan saya juga tinggalnya di kawasan perkebunan bang yang ada Ya. di tempat saya. Jadi saya ingin mempelajari dalam bang. Jadi setelah saya lulus nanti saya ingin kalau bisa saya ingin menjadi ya Staff lah. asisten lah bang. Wih, Asisten di dalam PT saya bang. udah dibilang. Ini King. Itulah bang planning saya ke depannya bang. Udah dibilang. Ini King AGTA. No kaleng-kaleng bos. Itu dia. Saya juga ingin menambah terus ilmu saya bang untuk kedepannya di dalam bidang pertanian terutama kelapa sawit bang. Wis. Ya, bener. Nah, keterampilan dan untuk mengembangkan usaha sendiri di bidang pertanian. Nah, contohnya apa tuh Bang? Kalau misalnya di mengembangkan usaha sendiri tuh di apa? Bidang pertanian. Abang mau nanam apa gitu Contohnya atau kan gimana? saya pertama bang ingin menanam bibit kelapa sawit, bibit kelapa sawit dan menerapkan hal-hal yang sudah saya pelajari selama di bangku perkuliahan. Bagaimana cara menanamnya dengan baik, membeli pupuknya. Nah, begitu bang. Oke, cocok. Berarti memang nggak menyia-nyiakan selama pendidikan 4 tahun ini ya? Iya bang. Langsung diimplementasikan ke kehidupan nyata. Ya. Cocok Bang. Nah, untuk abang sendiri bang, komoditas yang sudah abang tanam selama perkuliahan itu apa saja bang? Kami itu dari semester 1 sampai semester 4 ini kan, itu bertahap. Pertama tuh kami kayak pengenalan dulu. Semester 1 tuh pengenalan lingkungan kampus dan apa saja yang
menjadi komoditas utama di Riau ini kan. Terus selanjutnya semester 2 tuh kami udah mulai menanam jagung. Iya. Nah, yang pas di semester 3 yang kami udah menanam cabai. Dan yang semester 4 ini kami udah menanam komoditas kacang edamame namanya. Gitu dia. Bang ya. Jadi komoditas yang sudah ditanam selama perkuliahan sudah lumayan banyak ya Bang ya? Ya. Walaupun masih semester 4 Bang. Betul betul. Terus di pengakhir ini kami juga ada namanya mata kuliah sawit. Nah, jadi memang udah sangat kontra banget nih, pro kontra banget kan sama komoditas utama di Riau. Nah, begitu. Nah, selanjutnya untuk kendala Abang selama saat budaya itu apa saja Bang yang terjadi pada pengolahan orang Bang? Mungkin pertama tuh kesuburan tanah ya. Karena kita ketahui kalau misalnya kebanyakan di Indonesia ini lahannya lahan gambut. Nah, saya ingin nanya balik nih sama Bang Ronald. Kita kan banyak lahan-lahan gambut kan di Riau ini kan. Nah, kalau misalnya cara mengatasinya dengan keasaman tanah tuh gimana Bang? Biar tahu dulu penonton-penonton kita ini kan. Pupuk apa ya kan? Itu Bang ya paling digunakan pupuk dolomit Bang. Dolomit untuk penetral tanah ya kan? Tanah Bang. Terus apa lagi tuh Bang selain pupuk dolomit itu Bang? Mungkin bisa jadi tuh ditambah dengan pupuk kandang ya Bang? Ya betul Bang. Dengan pupuk organik bisa juga itu. Nah makanya biar dia membalancekan biar pH-nya itu netral. Oke. Nah selanjutnya Bang pertanyaan terakhir sebelum kita menutup podcast kita ini Bang. Yoi. Bagaimana cara mengatasi komunitas sawit di Riau untuk mengalihkannya Bang? Oh mungkin menurut Abang ini kayak kita kan komoditas utama di Riau ini kayak sawit ya. Nah kayak mana sih cara mengalihkan biar tanaman sawit ini nggak membludak di era penanaman sawit massal ya. Betul, Nah kita bisa nih Bang Ronald, kita kan banyak sih belajar pertanian tuh bukan melulu halnya tentang sawit dan sawit. Ya. Nah kita nih ada juga loh komoditasnya kayak sayuran, terus petani buah-buahan, kita bisa menanam itu Bang. Kenapa? Karena kalau misalnya di sawit ini kan, itu kan membutuhkan duit yang banyak. Kayak sektornya sekarang berapa sih? Sektornya sekarang udah kayak 80-an, 100 sampai 150 juta. Belum lagi pengolahan sawitnya, bibitnya udah berapa, terus kayak perawatannya, dia 2 tahun baru bisa panen Bang. Itu pun kayak sawit, buah sawit pasir masih kan. Nah coba kita beralih ke kayak buah-buahan Bang. Kayak saya kemarin ada nanam melon Bang, itu 3 bulan sekali langsung panen. Itu 3 bulan tuh kayak masih 1/4 hektar itu hampir 2 ton Bang. 2 ton itu dikalikan aja dengan harganya sekilonya 15.000. Udah berapa ya? Coba? Itu penghasilan 3 bulan Bang. 3 bulan udah dapat segitu. Itu pas itu waktu masih replanting ini ya, replanting sawit kan. Ya. Replanting sawit. Jadi itulah dibilang waktu kita di kuliahan dulu pertanian yang tumpang sari. Nah, itulah saya menerapkannya di kebun saya kan, kayak sawit yang pertama dan tengahnya itu kita tanami melon. Nah lumayan juga kan menjelang sawitnya ini berbuah ada penghasilan per bulan kita. Nah itulah kalau saya ya. Terus bisa juga sih kita kayak mengimplementasikan ke hidroponik. Ya. Mungkin kalau Abang sendiri kayak mana Bang? Menurut Abang? Kalau untuk saya sendiri sih Bang, cara mengatasi ketergantungan komoditas sawit di Riau itu Bang, dapat dilakukan dengan diversifikasi pertanian. Contohnya gimana tuh Bang? Contohnya itu mengembangkan komoditas lain seperti padi, jagung, hortikultura atau tanaman pangan lainnya. Nah selain itu perlu juga Bang dukungan dari pemerintah. Yap, benar sih. Pelatihannya kepada petani. Benar. Serta mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian agar masyarakat tidak hanya bergantung pada kelapa sawit Bang. Benar. Nah menurut saya begitu Bang. Karena kan kita ketahui kalau misalnya pemerintah ini pasti dukungan itu sangat berpengaruh sih pada ini kita kan komoditas kita kan. Percuma nih kita kalau misalnya udah nanam selain sawit tapi harga kayak komoditas yang kita tanam jagung, seperti buah-buahan sayuran itu anjlok kan, sama aja. Betul Bang. Memang sangat perlu dukungan dari pemerintah. Ya kan Bang? Ya.
Oke, mungkin sedikit aja ya kan, Nah. segitu aja lah ya kan. Nanti kalau banyak kali tipis-tipis Bang. tipis saya. Nah, ini tipis-tipisnya. Nanti kalau tebal kali bahaya tuh Bang. Bahaya itu, Bang. Iya kan? Ah. Oke, mungkin kita tutup aja sampai sini ya. Mungkin ada kata-kata untuk hari ini Bang. Kata-kata hari ini. Seh, masuk nih. Kata-kata yang rezeki. Waduh, kok kayak gitu? Jangan lah Bang, apa kenapa kata-kata Bang? Kalau kita Kan cek dulu tadi yang juga. pertama abang yang buka Bang. Wis, Abang juga yang nutup Bang. cocok. Oke Bang, kata-kata yang rezeki. Teruslah menyerah, jangan semangat. Kok gitu sih Bang Rizky? Dan Oke lah guys. oke, Cukup sampai udah, sini. kita tutup aja lah. Oke, sekian sampai sini. Kalau misalnya ada apa-apa, calling. Jangan lupa hubungin di nomor di bawah ini untuk informasi selanjutnya. Oke, saya Rizky Pratama. Saya Rolfi Sabdragula. Kami tutup dengan wassalam.